Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Syarul Samsudin. Saya akan mengedukasi ibu tentang diabetes mellitus. Sebelumnya saya mau tanya, ibu siapa? Nama saya Ibu Nena Karyati. Ibu namanya Sadia. Ibu Sadia. Apakah ibu diabetes mellitus? Iya, Sejak kapan? saya sejak tahun 2008. Iya 2008. 2018. Maaf, Kalau ibu Mama udah lama. 4 tahun. 4 tahun. Tahun berapa? Tahunan. 4 tahun. apa yang ibu selama ini rasakan dengan penyakit diabetes ini? Sering merasa apa gitu? Saya sering merasa lemas, ngantuk, ya Bu ya. Terus kepingin minum terus, kepingin makan terus. Minumnya juga pengen yang minum yang manis, terus pengen buang air kecil terus tiap malam gitu. Nah, itu adalah salah satu bisa dibilang adalah gejala dari penderita diabetes mellitus yang tadi yang ibu udah sebutin, kayak sering buang air kecil, terus juga nafsu makannya meningkat, ya kan? Terus juga tadi ibu juga sering merasa haus. Nah, itu salah satunya, minumnya manis-manis lagi, ya kan? Nah, itu adalah salah satu gejala dari penderita diabetes. Nah, di sini saya akan memberikan edukasi kepada ibu berdua apa itu diabetes mellitus, terus juga gejala penyakitnya, terus juga faktor risikonya, komplikasi, dan cara pencegahannya. Nah, seperti yang tadi udah ibu sebutin ya, ada beberapa yang itu adalah gejalanya. Nah, saya akan mulai aja. Oke. Sebelumnya saya akan memberitahu ibu apa itu diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau DM yang sering ibu bilang DM kan. Nah, diabetes mellitus itu adalah suatu penyakit dengan keadaan abnormal yang ditunjukkan dengan tingginya kadar glukosa dalam darah, yang sering ibu bilang gula darah saya tinggi gitu kan. Nah, itu bisa dibilang itu namanya diabetes mellitus. Nah, boleh tahu juga nih, saya boleh tahu nggak kadar glukosa darah ibu berapa? Misal kalau dicek tes glukosa darahnya itu berapa? Kalau saya sih kemarin terakhir 230. 230. Kalau ibu 300. 300. Nah, itu udah diabetes, ya kan? Jadi itu udah diabetes karena bisa dibaca dari itu juga. Di situ juga ada bahwa diabetes itu lebih dari 200 mg per ml. Kalau misalnya kita cek, ibu kan tadi 320, terus ibunya juga 230, itu udah di atas dari rata-rata normal. Normalnya itu adalah
di situ bisa dilihat normalnya di bawah 140 miligram ya per dl. Nah ya kan, untuk gejala diabetes di situ ada sering buang air kecil, terus juga nafsu makan yang meningkat, terus sering merasa haus, berat badannya juga turun, terus jadi kurus, jadi tiba-tiba kurus aja gitu berat badannya, yang tadinya misalnya 60 tiba-tiba jadi 40-an. Itu tuh udah kelihatan banget kurusnya ya kan. Terus juga lukanya, kalau misalnya luka nggak cepet banget sembuhnya ya kan. Terus itu karena bakterinya itu juga nggak apa ya namanya, nggak mau hilang gitu, jadi dia tetap ada di situ karena ada gula di situ kan. Nah jadi benar-benar nggak mau sembuh tuh si apa namanya, iya nggak cepat sembuh tuh si lukanya. Nah ada beberapa faktor risiko, ada riwayat keluarga, ada obesitas, terus karena banyak konsumsi makanan yang berkolesterol tinggi, terus juga bisa terjadi karena hipertensi. Biasanya tuh keluarga misalnya ibu dari keluarganya ada yang penderita diabetes, nah ibunya jadi kena kayak gitu. Iya kayak mama saya ada. Iya kayak gitu kan, banyak kan keluarganya kayak gitu. Nah itu turun temurun lah bisa dibilang kayak gitu. Nah kalau obesitas bisa badan yang gemuk banget, berat badannya udah lebih dari normal. Nah itu karena juga dia karena konsumsi makanan berkolesterol tinggi kayak gitu, makanan yang berlemak gitu Makan mie, iya kayak makan gitu. roti. Itu ya Mbak ya, kita yang kadang lewat. Iya yang manis-manis ya kan. Terus juga kondisi Darah tinggi berarti iya ya. darah tinggi, Ada darah tinggi juga kan. Jadi komplikasi lah ya. Nah iya iya. Nah iya benar, komplikasinya itu bisa menjadi penyakit jantung. Iya, Terus jantung bisa jadi ginjal udah. tuh kan benar. Terus ada stroke juga, bisa kena stroke. Terus ada saraf, biasanya tuh larinya ke mata. Iya, Iya. sama udah nggak ngelihat. Iya tuh lagi ngerasain. udah kan udah burem-burem gitu Burung matanya, mama emang udah Udah gelap udah ya. gelap ya. mau dioperasi nggak bisa bulan. Iya, terus bisa juga kalau udah fatal sudah jadi kematian. Dan biasanya kan banyak tuh kalau orang meninggal, apa sih penyakitnya? Itu dia diabetes gitu kan. Iya, Iya kan, kayak gitu banyak kan. Gulanya tinggi. Iya, gulanya tinggi. ada emang. Meninggalnya kenapa sih gitu-gitu kan? Iya karena diabetes. Kan sering kan terjadi kayak gitu. Nah cara pencegahannya biar apa ya, biar apa ya Nggak tinggi ya ya. kayak gitu. Tetap normal ya Nek. Tetap normal, terus juga ibunya juga nantinya Amin. ada berat badan itu dipertahankan, misalnya tetap di normal, atau ibu juga misalnya berat badannya turunnya juga apa maksudnya naiknya juga enggak naik drastis, terus juga turunnya juga enggak drastis banget, jadi
mempertahankan berat badan ibu yang segitu. Nah, rutin aktivitas fisiknya, olahraganya juga mungkin kalau untuk Asia juga olahraganya juga tidak terlalu berat, kayak cuma jalan pagi depan rumah gitu kan, bolak-balik 2 kali 3 kali 4 kali itu juga cukup. Iya, gerak tangan, gerak kaki juga bisa kayak gitu. Iya. Jalan ikut jatuh. Nah, benar. Terus juga ada rutinitas glukosa darah. Rutin tuh kalau misalnya disuruh ke puskesmas, Paling rajin emak. paling rajin kan, bener kan? Emak rajin banget Glukosa darahnya tanya dok, pas dites tanya udah berapa glukosa darahnya, turun nggak, apa naik nggak, atau Masa mau udah 2 bulan nggak bisa. Belum periksa ya. Lama tutup. Mau sakit. Terus bisa cara pencegahannya juga itu dikelola stresnya, istilahnya jangan Banyak mikir pikiran banyak ya. pikiran kan. Kalau banyak pikiran kan bisa juga ningkatin makan ya kan. Makannya jadi meningkat, maunya makan terus gitu kan, bisa kalau stres kayak gitu ya. Terus ada konsumsi makanan yang sehat, sayuran tuh Iya kan, iya. buah, proteinnya juga. Nah, untuk nasi itu bisa dikurangi atau bisa diganti sama nasi merah. Oh iya. Nah, itu bisa. Cuman rasanya nggak enak nih kalau nasi merah. Antak. Namanya juga Obat ya. iya. Iya. Terus ada batasi gula, garam, sama lemak jenuh, minyak, kayak gitu. Itu dikurangi. Tega ya Neng. Iya, gulanya, garamnya juga, karena ada natrium di situ, itu bisa meningkatin juga. Udah kayak gitu aja. Terus Pencegahannya kalau rutin tes glukosa dan kita lupa ya, tiba-tiba tinggi gitu. Terus apa sih yang harus saya kerjain gitu, misalnya apa makannya, kurangin yang apanya gitu, misalnya kita masak apa, kurangnya diapain lagi gitu. Nah, biasanya Boleh nggak pakai gorengan nggak? Yang kalau tertumis-tumis. kalau minyak untuk penderita diabetes itu biasanya itu harus mengurangi makanan yang mengandung lemak. Itu kayak goreng-gorengan gitu-gitu itu nggak boleh tuh, itu harus benar-benar dikurangin banget. Iya, kayak terus benar, itu harus benar-benar dibatasi karena itu benar-benar bisa meningkatkan kadar glukosa, kadar glukosa dalam darahnya. Nah, ini ada aku akan kasih tahu juga makanan-makanan yang harus dihindari, ya kan, kayak gula pasir tuh benar-benar harus dikurangin banget. Iya, minum teh udah teh yang pahit aja gitu kan. Terus juga yang masih kuat aja. Iya, Mak. Terus juga sirup dikurangin ya kan, sirup. Terus minumin
minuman manis yang kemasan, tuh teh Enggak, gelas enggak, gitu enggak. tuh ya. Kalau itu mah udah jarang dah, namanya kita udah bisa tahu sendiri. Agar gitu-gitu tuh nggak boleh. Dulu memang iya sebelum sakit memang minum oke dililing maklum dulu ya. Aduh. Ma es itu udah Iya, susu kental manis tuh kan biasanya krimer terus es krim tuh. Pagi udah umur segini masa masih minum dulu makan dapat aja. mudah-mudahan. iya kue-kue manis bolu-bolu gitu ya kan, terus coklat, dodol ya kan tuh dodol. Orang kalau lebaran Tahun sekali kan. ya mau makan sih Iya. tahun sekali. Iya, terus juga kalau misal jangan makan makanan pas saji kayak misal KFC gitu. Itu kalau bisa kurangin ayam fried chicken gitu Oh lah. jangan tuh ya. Terus ayam Iya nugget, ayam ya. iya benar ayam pokoknya makan-makanan yang digoreng-goreng gitu kalau bisa dikurangin aja. Dipersiapkan Iya. udah matang tinggal goreng, padahal tuh nggak sehat. Terus makan makanan kaleng kayak sarden, iya juga itu iya dikurang-kurangin aja. Terus makan itu karena mengandung nutriennya juga banyak. Terus juga ada telur asin, ikan asin kayak gitu. Ikan asin bisa ngilangin masih juga mah. Tiap hari. Tapi jangan konsumsi banyak juga ya. Jadi jarang-jarang. punya punya aturan sendiri aja ya. Iya. Maksudnya takaran sendiri. Oh ini udah cukup udah gitu ya, berarti ya. Nah, ini aku ada gambar bagaimana biar bisa dilihat aja kalau misalnya Tiap hari makannya kayak iya gini. tiap hari makannya kayak gini, sayurannya segini, terus nasinya juga segini, pokoknya nasinya itu juga ini bentuknya ya, bentuknya kayak gini. Piring nanti. Iya, Piring, isi piring kuenya kayak gini. Terus habis sayurannya sama buahnya itu kalau ini kan serat bisa jauh lebih banyak, terus juga proteinnya juga. Nah nasinya ini biasanya kalau penggantinya itu kan biasanya makannya nasi putih, nah gantinya nasi merah. Terus kalau misalnya mau sarapan pakai terus bisa gantinya juga kalau misalnya sarapan mau makan roti kayaknya roti gandum kayak gitu. Soalnya dia kan itu ya gulanya juga lebih sedikit. iya ya. sedikit. Nah, kayak gitu aja kurang lebihnya. Jadi Insya Allah kita paham ya, Ina ya. Mudah-mudahan kita udah diterangin begini, kita bisa mengurangi makannya, kita kurangin minumnya apa yang harus kita minum, kita udah tahu. Lauknya tuh nggak boleh tahu kerang. iya Ginjal kerang mah ginjal. Jeroan itu udah nggak boleh banget. Iya. Nggak boleh. itu kolesterolnya tinggi banget. Jeroan mama Iya makanya itu yang benar-benar dihindari banget tuh
Soalnya mah punya ginjal, makanya dipasang. Kayak saya juga larinya ke kolesterol. Iya, Saya ginjal tinggi. malahnya. Kalau udah gula kan memang ya jadi komplikasi kemana-mana ya. Bisa jantung, bisa tulang, bisa ginjal. Nah, kemarin si dokter yang di rumah sakit semua remaja ibu ke jantung, ibu ke tulang, ibu ke ginjal. Udah kan orang pernah numpuk, orang ginjal, orang kaki, orang ini Iya, larinya udah semua ya, udah ke seluruh udah tubuh ya tinggal kan. nunggu aja dah, nunggu waktu. Iya. Mudah-mudahan umur kita masih panjang ya mak. Bisa Udah ini ya? masih. Iya. Bisa Ah, masih. ada yang mau ditanya lagi? Udah cukup. Mudah-mudahan kita ngerti ya Mai ya. Buat diri kita sendiri soalnya. Iya. Cukup gitu aja nih. Semoga ilmu dari saya bermanfaat. Amin. Bisa bisa dicontoh nanti di rumah, makanannya tadi kayak gimana aja, pagi harus dikurangin, terus juga dari tadi cara pencegahannya, kalau bisa pagi jalan-jalan aja di depan rumah sebentar ya, setengah jam lah, itu juga udah paling lama ya kan, jalan-jalan 15 menit lah ya. 15 menit itu juga udah cukup banget. Nah, yang paling penting konsumsi makanannya juga harus benar-benar dijaga. Kalau ngopi, kalau si Ira, nyolong, si Ira disuruh galak banget ngopi tuh yang dilarang. Apalagi kopinya, iya, kopinya hitam. kopi kemasan yang udah ada gulanya. Gula. Kalau gulanya nyeduh pakai teh mau nggak masuk. Iya. Kalau kopi mesti Pokoknya kurang-kurangin gula, garam, terus makan makanan yang berlemak kayak gitu. mau gitu nggak mau banget deh. Jadi nggak ada yang mau ditanya nih. Dan cukup. Mudah-mudahan neranginnya jelas. Mudah-mudahan kita bisa tahu ya. Iya tahu dah. Ya udah. Mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan ya.